Halo Sobat SMK, kembali lagi bersama saya Aurel. Saya sedang bersama dengan Kak Saiful. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri dengan teman-teman di rumah supaya bisa lebih akrab lagi. Boleh. Halo, perkenalkan nama kakak Saiful HR. Kakak adalah sutradara film Boting. Kak, saya mau bertanya-tanya tentang beberapa hal. Boleh. Pertama, apa sih Kak tujuan tak datang di sini? Kayak jauh-jauh dari Makassar datang di sini dan mengunjungi beberapa sekolah. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan kakak datang ke sini itu pertama, kakak kan bergerak di dunia film, ya. Jadi ada film kakak itu yang akan tayang di tahun ini, ya. Rencananya bulan 2 Februari 2023. Cuman ya kita tunggu dulu kabar dari pihak bioskop. Akhirnya selama kami menunggu, kami adakan promosi keliling se-Indonesia Timur, termasuk Kendari. Kemarin kami dari Bau-Bau, sekarang Kolaka. Jadi kedatangan kakak ke sini untuk mempromosikan film Boting. Seperti itu. Terus, jadi filmnya film Boting. Apa sih inspirasi kakak sampai mengangkat film ini? Inspirasi kakak itu pertama kakak karena belum Boting. Oh. Iya, dah belum Boting lah, bercanda. Jadi kenapa kakak kenapa kakak bikin film Boting ini? Pertama karena susahnya orang untuk menikah. Adik kenalkan tentang uang panai. Kenapa bisa banyak anak menikah? Karena panaiknya mahal. Jadi ibu-ibu ya yang kalau memiliki anak gadis, jangan mahal-mahal uang panaiknya. Biar biar mudah kita untuk Boting, betul? Iya, betul. Mungkin teman-teman di rumah tidak tahu itu apa itu Boting. Boting itu pengantin. Boting itu bahasa Makassar? Bukan, bahasa Bugis. Makassar juga oke. Kalau Makassar tuh bunting, tapi kalau orang Jawa mengartikan itu hamil. Makanya kakak ganti judulnya menjadi Boting. Seperti Terus genre dalam film ini apa sih? Kayak apakah dia komedi atau horor atau sedih? Gini. Kalau masalah genre ya, ada sedihnya, ada drama juga oke, komedi juga oke. Yang enggak ada itu action ya, tapi sedikit ada adegan pukul-pukulan, ada kok. Ya. Genrenya drama horor. Jadi teman-teman yang suka horor wajib nonton film Boting. Karena film Boting ini kakak angkat berdasarkan kisah nyata. Kisah nyata. Di ini tempatnya mungkin di bagian Sulawesi juga di Kak. Bagian Sulawesi. Lokasinya itu di Kabupaten Bulukumba kemarin. Ya. Saya juga penasaran nih Kak. Kenapa sih kakak ini memang cita-citanya mau jadi sutradara atau ada cita-cita lain dari dulu tapi jadinya ini sutradara? Ya, dulu kakak itu bercita-cita pengen menjadi tentara, tapi karena kakak kurang panjang, kurang tinggi, makanya kakak tidak jadi tentara. Terus bagaimana kakak mau jadi polwan juga? Nggak bisa karena kakak laki-laki. Bersama teman-temannya. Ya, jadi kakak kenapa bercita-cita jadi apa? Kakak sebenarnya nggak bercita-cita jadi sutradara. Nggak tahu kenapa bisa sampai menjadi seorang sutradara. Pendidikan saja enggak, tapi kakak itu otodidak. Ya, kakak mau belajar karena kakak itu tipikal cowok yang suka melamun, suka bikin nulis, suka nulis cerita dan novel. Makanya kakak bikin sebuah cerita dah. Ketika kakak bikin cerita, kakak berpikir kenapa tidak hayalan kakak itu kakak bikinkan sebuah cerita dan menjadikan sebuah film. Akhirnya apa yang kakak pikirkan bisa dinikmati orang lain, seperti itu modelnya. Oh iya Kak, bagaimana sih sinopsis dari film yang kakak buat? Film Boting? Iya. Oh ya, jadi sinopsis itu mencerita alur cerita, di mana cerita itu potong-potongan scene ya. Oke, kalau alur ceritanya itu pertama drama horor. Ini ceritanya menceritakan tentang seorang gadis, di mana seorang gadis ini dijanjikan untuk dinikahi selama 5 tahun lamanya, tapi nggak dijanjikan untuk dinikahi selama 5 tahun. Cuman ketika mereka ingin ketemu, ya surat yang mereka tulis hilang. Ya, laki-laki ini membawa itu surat sambil digigit sambil naik sepeda. Ya, akhirnya dapat musibah, suratnya hilang. Jadi film ini kakak set tahun 90. Di mana waktu itu belum ada telepon-teleponan ya, kebanyakan mereka tuh lewat tulis surat ya kan. Begitu di endingnya si cewek ini tulis alamatnya, hilang itu surat karena kecelakaan si laki-lakinya. Akhirnya si laki-laki dan perempuannya itu sama-sama galau. Si laki-lakinya galau, nggak tahu di mana alamatnya. Si perempuannya juga galau, menunggu-nunggu kabar dari laki-laki itu. Kenapa orang tua si laki-laki tidak kunjung-kunjung datang untuk melamar?
Nah, 5 tahun lah berselang ya, berselang waktu 5 tahun, si cewek ini menantikan sosok itu, tapi tidak pernah muncul. Jadi selama 5 tahun itu si cewek ini melakukan kegiatan di luar akal orang tuanya. Ya. Jadi setiap hari itu dia ke pantai melamun, di depan jendela melamun juga, dan setiap maghrib ini anehnya, setiap maghrib si cewek ini memakai gaun putih sambil menyisir rambutnya. Seperti itu. Iya. Sambil menyisir rambutnya dengan tatapan kosong. Akhirnya 5 tahun dia lakukan, tiba-tiba muncul sosok lain yang menyerupai dia dengan memakai baju botting, baju pengantin, tapi dengan suasana muka hancur. Histeris dong si Horor sekali. ya histeris. 5 tahun berselangnya waktu, selama 5 tahun itu tiba-tiba si cowok ini pulang dari berlayar, kan laki-lakinya namanya Jamal, dia berlayar, tiba-tiba ketemu dengan gadis ini di sebuah pantai. Akhirnya mereka ketemu. Ini laki-laki bagaimana caranya dia kejar-kejar lagi ini cewek. Singkat waktu saya singkatkan waktunya aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Dan lama kemudian mereka ACC untuk menikah. Ya kan? Begitu si laki-lakinya itu menghijab kabul, mengucapkan kata sakral itu, saya terima nikahnya, tiba-tiba orang tua atau ibu dari laki-laki itu muncul pada saat acara itu. Apa yang terjadi? Perempuan dibunuh di situ. Jadi mati Dalam keadaan pakai baju pengantin. Seperti itu. Sarah? Jadi begitu Dika, seru sekali memang wajib sekali dinonton ini film. Jadi berapa lama ini Kak proses pembuatannya film Botting ini, dan kira-kira kapan tayang di bioskop? Ya, jadi kalau proses syuting itu kakak mulai itu di tahun 2019, lama ya. Ya, dari 2019 kakak syuting selama 2 minggu. Akhirnya ending, hampir finishing, tiba-tiba Tante Corona muncul. Ya, dimana pada saat itu semua proses produksi harus ditutup. Karena memang kita harus ikut pemerintah, ya. Tutup, tidak ada kegiatan, akhirnya kakak galau waktu itu. Jadi proses syuting itu beberapa tahun kami jeda. Nah, begitu muncul baru-baru ini yang film viral, ya, tembus penontonnya hampir 10 juta penonton, akhirnya kakak gas juga film Botting. Ya, dan semoga juga rezekinya sama karena produksi kami sama-sama 2019. Seperti itu. Dan Ada mungkin tahu ya judul filmnya itu? Iya, KKN pasti. Benar. Saya tuh pencinta film horor. Berarti wajib nonton dong. Wajib sekali nonton ini. Anu juga Kak, saya mau tanya, kenapa sih bisa sampai tayang di bioskop? Sebagus apakah ini film? Kalau untuk dibilang sebagus, kakak takut mengatakan bagus. Karena masing-masing orang tuh kalau produknya sendiri mengatakan bagus. Ya, kakak paling tidak melakukan hal yang terbaik, ya. Kakak yakin dengan film ini bisa tembus. Kakak ke Jakarta lah waktu itu, membawa 2 rekan atau 2 kru, sama-sama berangkat. Kakak berproses selama 2 minggu waktu itu kami fokus persiapan surat, harus ada PT juga, harus ada perusahaan, karena di bioskop itu kalau bukan perusahaan nggak bisa. Jadi pada waktu itu kami setor poster, setor trailer, sinopsis, ya, dan kami setor film. Jadi 4 tahapan waktu itu. Akhirnya itu saya bilang sama teman-teman, kalau nggak tembus ini film, ya, yakin dan percaya kita kerugian habis. Jadi bikin film itu harus mentalnya kuat. Apalagi layar lebar, ya. 2 minggu saya nunggu kabar, tiba-tiba muncul. Selamat dan sukses, film Anda telah lulus sensor. Tepuk tangan dulu. Kenapa tambah langsung tiba-tiba banyak suara tepuk tangan ini? Banyak orang di belakang layar. Oh, kira horor. Banyak orang di belakang layar. Oh, di belakang layar. Yes. Seperti itu prosesnya, ya. Jadi kalau bikin film itu mudah tapi nggak gampang. Ya, pertama ya harus ada budget tentunya, ya kan. Terus cerita harus bagus. Walaupun memang banyak teman-teman di Makassar itu mengatakan kayak gini, tidak usah dulu tayangkan di film. Kenapa? Jelek sekali dari gambar, dari ini. Tapi dengan keyakinan saya selaku sutradara yang nulis, yang menjalani prosesnya, akhirnya saya tetap upayakan di film. Walaupun orang lain mengatakan seperti ini, alhasil tayang juga di bioskop dan diterima juga sama lembaga sensor film. Berarti bagus dong. Amin. Seperti itu.
Jadi memang ya usaha itu kita pokoknya harus usaha sampai nggak boleh kita cepat sekali mundur hanya karena perkataan-perkataannya orang. Benar. Harus kita usaha terus sampai bisa. Bisa. Terus kakak ini sudah berapa lama jadi sutradara? Kakak jadi sutradara itu pertama kakak senang dengan pembuatan film-film pendek pada tahun 2008 ya. Jadi kakak itu bikin film dekat-dekat rumah anak lorong ya, kakak bikin, kakak kadang tayangin di acara 17 Agustus. Kadang ya seperti itu. Atau kakak bikin layar tancap. Ya. Kakak bikin layar tancap dan kakak kasih bayar orang itu 1.000 rupiah, 500 rupiah. Jadi itu ada di situ tempat kami itu kayak ganggang. Kami tutup spanduk. Kita bikin layar tancap. Nanti kakak berproses pembuatan film itu dan berani ke layar lebar tahun 2014. Muncullah filmnya kakak yang berjudul film Gunung Bawa Karaeng waktu itu. Dimana ketika kakak produksi film itu kakak tidak ada modal, nggak ada uang, tidak ada investor yang percaya dengan kakak kalau kakak bisa bikin film. Investor kan lihat apa orang ini kaya nggak, kok bisa? Nggak mungkin itu, anak cupu-cupu bikin film nggak mungkin. Tapi karena kakak berusaha, berjuang tunjukin ke orang lain bahwa kakak bisa, alhasil alhamdulillah sekarang investor sudah mulai masuk semua. Itu prosesnya kakak di film itu ya seperti itu modelnya, harus ada usaha, ada tekad, komitmen, dan mau berdoa. Seperti itu. Jadi filmnya kakak ini baru 2 atau sudah ada lagi? Sudah 5. Oh, sudah 5. Film pertama Gunung Bawa Karaeng, Ya. yang kedua Boting, ketiga Sultan Baso, keempat Lucky Hunter, keempat Hari Ketiga. Jadi 2 film action komedi, 1 horor. Boting drama horor. Yang tayang di bioskop apa-apa saja kak? Gunung Bawa Karaeng dan Boting. Oh, baru 2 deh. Mm-mm. Yang 3 tidak tayang di bioskop. Belum enggak tayang. Oh, belum belum. saya tayangkan. Kira tidak tayang. Tayang dong, insyaallah. Apalagi banyak sekali saya mau tanya kayaknya ini kak, tapi saya lihat-lihat jam ini sudah mau sore nih. Kan ini sudah Miki kelilingi sehingga Miki dikendari, bau-bau. Sekarang kita berada di Kolaka. Siapa tahu kita terkesan, adakah kesan itu? Terus niatkah kita mau buat film di Kolaka ini? Oh, gitu. Iya. Kenapa kalau saya lihat ada kayak berpuitis? Ya sih. Jadi keren ini ya. Selain dia jadi host, bisa jadi puitis kayaknya. Ya. Tapi saya doakan dia menjadi host go internasional. Amin. Kalau bisa jadi nasional ya. Amin. Apa tadi pertanyaannya? Minat bikin film? Iya. Kakak memang pecinta pembuat film itu lokal sebenarnya. Ya, bukan tidak bisa nasional. Semua bisa nasional. Cuman kakak pengen itu mengangkat sebuah daerah di mana kakak bisa memperkenalkan di Indonesia bahwa beginilah lokal-lokal kita seperti itu. Seperti Boting, ya. Kenapa banyak orang bilang Sulawesi itu kurang apa gitu ya. Apalagi tentang pengantin. Orang tidak tahu, orang kurang tahu tentang pakai adat-adat pengantin Sulawesi. Makanya kakak bikin film Boting karena kakak ingin memperkenalkan di Indonesia bahwa beginilah pakaian-pakaian adat Sulawesi. Seperti itu. Kakak ingin melihatkan baju bodohnya, memperlihatkan bagaimana adat-adatnya, ya. Kalau untuk di Kolaka, kakak pengen banget bikin film. Kenapa enggak? Karena kakak ingin merekrut atau mengambil adik-adik yang punya potensi. Kali aja bisa jadi artis. Siapa tahu saya bisa? Kalau masalah bisa, adik paling bisa. Ya. Pertama dari senyumnya bagus. Ya, Pak Gombal kasih sedikit. Sarmi kepala aku Oh, nanti. kayak gitu. Jadi kalau untuk minat bikin film di Kolaka itu sangat minat. Asalkan kalau bikin film, jangan saya jadi setannya. Jadi apa Jipale? Sampai saya jadi pesan, sampai mau jadi pemeran utama pokoknya. Wih, mau jadi pemeran utama. Tepuk tangan dulu di belakang layar. Mau jadi pemeran utama? Boleh. Pertama adik tinggi, kulihat. Senyumnya bagus. Oh, apalagi kalau sementara jogging, bagus sekali. Nyambung. Tidak nyambung kayaknya. Ya, kalau saya sih, apalagi saya sudah keliling ke Kendari, ke Buton juga, banyak potensi yang bisa kakak angkat. Kenapa enggak? Kakak bikin film di daerah sini lagi. Bukan cuma Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi Tenggara. Dan kakak ingin membangun dan membentuk sebuah tim produksi juga di Kolaka. Kenapa enggak? Ya kan? Kita bangkitkan anak-anak lokal, anak-anak seni, anak-anak orang lokal yang memiliki kreativitas yang bagus. Kenapa kakak? Kenapa enggak kakak buat sebuah komunitas atau buat tim sendiri di rumah produksi di sini? Hanya kakak bikin film di sini juga. Seperti Jadi itu. saya mau tunggu kakak bikin film di Kolaka. Saya mau tunggu sekali tuh. Harus ada. Ada, tapi satu syaratnya harus ada sinonggi. Siap. Gampang itu, gampang.
Oh. Tenang, banyak dijual di dekat rumah aku itu anunya, Apa? sagunya. Oh, banyak di situ. Banyak. Oh, oke. Tinggal disiramkan air. Baru dilempari? Mm, Enggak. Enggak ya. Saya pengen banget makan sinonggi lagi sebenarnya. Bisa. Enak ya. Kenapa boting itu lari ke sinonggi? Nanti saya buatkan Ki. Serius? Teman-teman, janji Kak. Iya harus tepati. Iya, setepati. Kebetulan teman-temanku itu suka makan makan sinonggi. Apalagi kalau gratis, Di. Oh iya, ini cocok. Ya, Mungkin itu saja Kak yang saya mau tanya. Tanggal berapa pilih Kak tayangnya ini? Kalau untuk tanggalnya kami itu pengajuan 21 kemarin itu tanggal 22 Februari. Cuma kembali lagi bioskop yang memiliki wewenang. Kami cukup memajukan, tapi bioskop yang punya wewenang. Apakah dimajukan atau dimundurkan? Seperti itu. Kalau bukan kalau tanggal 22 itu belum pasti, tapi kami tetap upayakan seperti itu. Semoga dimajukan karena banyak sekali teman-temanku yang chat Kak, kapan Kak tanggalnya ini? Minta semua tiket padahal belum tayang. Oh. Kalau tayang penuh bioskop pola Kak. Bukan teman-teman yang tadi itu banyak itu. Iya, teman-teman itu. Saya bersyukur datang di sekolah ini. Ini SMK 2 kan? Iya, SMK 2 Kolaka. Wah, keren-keren, sambutannya bagus dan kepala sekolahnya keren banget. Serius, kepala sekolahnya keren banget. Kenapa kepala sekolah idola aku itu? Hah? Kepala sekolah idola? Iya. Wah, luar biasa. Pokoknya idola sekali. Makanya. Sudah ganteng, banyak kenalannya, baik, pokoknya sempurna sekali emang kepala sekolah aku. Bukan dikenal kepala sekolah di sini, jadi? Bukan Ji. Enggak jadi? Enggak Ji. Oh iya. Pak Guru lulus juga tuh? Betul. Ada mau ini. Jadi Pak Guru ada mau. Kalau bisa Pak Guru ya kepala sekolah bikin juga di sini film tentang anak sekolah enggak Pak Ji? Kita aja sutradaranya. Iya dong. Yang penting pas Pak Guru kode keras. Paski apanya ini? Paski inunya lebih-lebih. Ya pokoknya sekolah ini keren. Terima kasih banyak. Saya bangga sekali juga sekolah di sini. Ya mungkin itu saja Kak buat teman-teman yang di rumah. Jangan lupa nanti kalau tayang film Boting pergi ke cepat di bioskop, apalagi yang di Kolaka. Teman-temanku semua yang nonton ini pasti pergi cepat. Kasih penuh-penuh itu bioskop. Tapi kalau untuk penuh-penuh bioskopnya ya upayakan jangan cuma sehari, sebulan 2 bulan kasih penuh semua, ya. Tahun. Ayo, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau sesuatu hal ya, apalagi menyangkut tentang lokal itu ya harus didukung. Kenapa? Untuk membantu teman-teman atau teman-teman sinias yang ada di Sulawesi itu dengan cara mendukung dia dengan nonton. Seperti jangan enggak nonton. Masa pilih orang luar diterima sedangkan kita bisa bikin film lokal masa enggak didukung dengan nonton ya. Jadi harap teman-teman nonton semua. Ini berdasarkan kisah nyata, saya enggak bisa sebut tempatnya di mana. Ya, ajak keluarga, ajak teman, apalagi film ini 13 tahun ke atas. Jadi adik-adik SMP kelas 3, kelas 1 boleh bikin nonton ya. Ini but ceritanya bikin mewek, sedangkan bikin tisu. Keren. Mungkin kiranya hari ini itu saja yang dapat saya perbincangkan dengan Kakak Saiful, bukan Saiful Jamil. Jadi semoga yang kami bincangkan teman-teman di rumah bisa mengambil pelajaran-pelajaran pentingnya, dan paling penting jangan lupa nonton film Boting. Itu saja dari saya dan Kakak Saiful. Bye bye.